Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jejak Nusantara. Yang kali ini kita akan menelusuri surga tersembunyi yang berada di Sukabumi ya, guys. Jadi tempat itu berada di Pondok Halimun. Ya, seperti inilah. Dan kebetulan hari ini saya sendiri ya. Tadi sudah bayar tiket. Kebetulan untuk tiket masuknya itu adalah nih. Ya, segitu ya. Pokoknya seperti apa nanti keunikan surga tersembunyi yang berada di Sukabumi, tetap di Jejak Nusantara. Oke, jadi seperti ini ya. Suasananya sangat sepi. Kebetulan di sini memang jarang sekali dikunjungi ya oleh para wisatawan. Makanya bisa disebutkan dengan surga tersembunyi. Di tengah area hutan Gunung Gede Pangrango lebih tepatnya ya. Dan tepat berada di pinggir kanan saya tuh terdapat sungai yang sangat jernih sekali airnya. Dan sekarang jalannya pun sudah enak ya, sudah dibalas dengan bebatuan, jadi agar tidak licin pada saat hujan. Kurang lebih tadi 1,5 jam dari tempat pendaftaran tiket sampai menuju lokasi. Ya. Pokoknya kita terus ya guys ya. Ini bisa dibayangkan ya, ketika kita jalan sendiri di tengah hutan seperti ini, apa yang selalu dipikirkan? Karena di hutan kawasan Gunung Gede ini masih termasuk cagar ya, cagar budaya. Hutan lindung, jadi masih banyak memang hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Seperti tumbuhan, hewan-hewan juga banyak. Oke guys, karena jalan lumayan agak menanjak ya dari awal pendaftaran sampai ke sini. Jadi kita minum dulu guys. Karena memang di sini areanya hutan. Jadi cuaca matahari menyinari ke bawahnya pun tertutup oleh pohon-pohon ya. Jadi rasa dingin. Mun disebutkeun mah kesang baseuh. Kesang tiis, bukan kesang baseuh. Jadi kesang tiis. Wes, kita lanjut. Oke guys. Jadi jika ingin mengunjungi ke wisata ini ya, untuk daftarnya agar lebih pagi ya. Karena tadi saya daftar jam 11:30 siang. Itu sama penjaganya memang sudah kesiangan untuk daftar. Tapi mungkin saya di sini hanya untuk edukasi kepada penonton sekalian. Makanya diizinin dengan satu syarat, tidak lama ketika berada di tempat surga tersembunyi tersebut. Jadi ketika kita sampai, kita harus langsung balik lagi ya. Jadi kita terus ya menyusuri jalan seperti ini. Sudah enak. Jalannya sudah dibalas dengan batu. Kalau dulu itu di tahun 2010 ya. Wah, udah lama banget. Ini jalan masih beralasan tanah. Makanya jika pada malam hari hujan, terus kita paginya ke sini, ya wassalam, belok nu aya gitu. Tapi sekarang sudah enak ya. Sudah lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Nah, kita menemukan jalan agak mudun ya. Ini turunan nih. Dari tadi nanjak terus. Tadi mungkin ya, sebelumnya itu ada anak-anak pesantren. Kayaknya sedang ada acara camp. Tapi setelah kesininya itu sepi. Jarang sekali pengunjung. Karena mungkin yang pertama
treknya jauh ya, 1,5 jam. Sudah pada tahu lah ya, orang 62 itu sekarang hidupnya sudah pengen nikmat ke tempat wisata, gak mau jauh dari parkiran, pengen mainnya ke mall. Jadi jarang sekali ya orang-orang yang ingin berwisata ke alam. Padahal wisata ke alam itu enak ya, bisa merefreshkan diri, bisa mereset kembali pikiran ya. Ya seperti ini. Nah, di sini pun ada pelang ya. Jadi di sini ada 2 pelang. Yang ke kiri ini untuk jalur pendakian ke Gunung Gede Pangrango via Pondok Halimun. Sedangkan yang ke kanan itu adalah lokasi tempat kita akan kunjungi ya. Seperti ini. Oh es, ada itu manuk puyuh. Oh, pokoknya ya di sini ketika kita menemukan tumbuhan atau hewan-hewan aneh, ya jangan diganggu lah, karena memang ini habitat mereka ya. Apalagi sampai dibunuh. Tuh, apa itu? Nah, jadi di sini ada 1 balai ya. Bisa dilihat ya. Sudah sangat jarang sekali terpakai karena memang ke sini tuh jarang sekali pengunjung ya. Makanya bisa disebutkan surga tersembunyi yang berada di Sukabumi. Ini pula nih WC. Sepertinya sudah tidak terpakai, coba kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya takutkan itu adalah snake. Karena memang lembab ya. Nah, di sini pula ada WC ya. Kayaknya memang sudah tidak ada airnya, es. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, setelah tadi jalan melewati bebatuan, sekarang ada pijakan tanah ya. Sudah mulai tanah. Dengan area yang terbuka, sekarang panasnya sudah menyorot. Tadi kan masih tertimbun oleh pepohonan ya. Jadi memang cuacanya sangat dingin dan syahdu. Sepi, syahdu. Ya, begitulah suasana di hutan seperti apa ya. Mungkin kalian yang sering pergi-pergi ke hutan ya, sudah bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan ketika kita berada di hutan. Kita kembali ke jalur bebatuan ya, es ya. Tuh sudah ditembok sekarang. Meneruskan jalur yang tadi sepertinya. Nah, di sini pula terdapat tempat untuk beristirahat. Mungkin dulu pernah ramai ya curug ini, karena mungkin sekarang sudah beda zaman ya. Ya, jadi mungkin sepi gitu. Sekarang kan sudah zaman gadget ya. Jadi kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan bermain gadget, scroll sosmed ataupun main game ya. Ya, sudah jarang sekali lah. Bisa dicontoh ketika anak kecil pada zaman saya ya. Kita main tuh layangan, main keleci ya. Tidak ada yang namanya kita main Mobile Legend, main FF. Warnet pun dulu itu adanya di tahun 2012 lah ya. Ketika rame-ramenya Facebook itu 2010 sampai 2011. Sampai ke sini baru rame-rame game online ya, Point Blank, Dota ya, seperti itu.
waspada pacet di sekitar Anda. Pacet hidup di area yang lembab dan dapat melekat di dedaunan dan ranting pohon yang basah. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi memang kalau di hutan lembab itu sering banyak pacet ya. Mungkin pacetnya dari atas jatuh atau dari pepohonan seperti di pinggir-pinggir. Kadupak merenya bahasa Sunda nama kadupak. Tekarasa nempel, da asa kos kacoco reungit. Nantilah kalau ada ya kacoco reungit, pop, tiba-tiba perih, udah gitu. Jadi pacet itu menyerap darah, meminum darah kita ya. Tapi si infonya pacet itu bagus karena yang diserap adalah kotor. Yes ya, seperti itu. Yuk lanjut. Oke, di sini sudah ada tanda ya untuk menuju jalur Curug Ciberem. Nah, dan di sini juga ada plang ya yang menandakan bahwa hewan di hutan ini memang cukup banyak ya. Nah, seperti ini. Yuk kenalan sama kodok merah. Nah, coba Leptorrhiprin tuh Croentata. Nah, itu bahasa Latinnya. Nah, seperti ini. Jadi kodok merah tuh aktif di malam hari dan ditemukan di tanah. Nama Latin Crentus berarti berdarah, hingga bisa disebut juga blending toad. Ya, seperti ini ya. Ini juga bagus ini buat edukasi kita. Jadi jika kita menemukan ya hewan apapun di gunung ya, jangan sembarangan asal membunuh ya. Seperti ini nih, hati-hati karena memang banyak satwa liar ya di sini tuh. Ya pokoknya ucapan, tingkah laku, perilaku kita harus dijaga. Attitude pula. Yang namanya di hutan kan kita nggak tahu. Alam tuh jangan dilawan ya. Jangan sekali-sekali melawan alam karena resikonya sangat berbahaya sekali. Nah, jadi seperti ini turunannya. Jadi hati-hati ya. Karena memang lembab. Jadi di batu tuh banyak lumut. Kalau memang memakai sepatu yang bukan untuk kebutuhannya, mungkin licin ya. Pokoknya bisa dirasakan aja ya suasana hutan seperti ini. Didengarkan, diresapi. Karena hutan ya begini. Tenang gitu, damai. Suara burung, suara tongeret pasti banyak. Oke, setelah sekian lama berjalan, ada mungkin 1 jam 15 menit ya berjalan. Dari tadi terus nanjak. Nah, biasanya tanda-tanda akan mendekati curug itu ketika kita terus menanjak ya di satu jalur, bertemu dengan jalanan turun ya atau mudun yang sangat curam sekali. Pertanda curug itu akan sudah dekat ya, dan sudah bisa kita dengar juga ini gemuruh airnya ya. Nah, kedengeran nggak guys? Ya, ini jalan yang sangat curam.